إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membaca syarah dari ucapan musannif Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibahas Bismillah dan sudah dikatakan ba bermakna mahwa anta. Apa ba? Batapan apa? Anta للمصاحبة والاستعانة. طيب والاسم مشتق من diambil dari kata apa? Isim. Anta min as-sumum wa minal wasm. Min as-sumum yang artinya tinggi, wal wasm yang artinya tanda, alamah. Berarti man sumiya bihi, maka dia ditinggikan dan ditandai. Bismihi nuwiha bismihi wa wusima. Baik. Lafzul jalalah Allah mushtaq atau ghair mushtaq? Mushtaq atau asli? Asli ala qawlin. Wa anta? Asli? Nah, kemarin dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mada qala Ibnu Qayyim? As-sahih annahu mushtaqun. Yang benar bahwa itu mushtaq. Mushtaq min ayyi kalimah? Min al-ilah. Diambil dari kata al-ilah. Al-ilah hudif al-hamzah dan kemudian udghima al-lamu fil lam. Kekerasan suaranya. Dihilangkan hamzahnya dan kemudian diidghamkan lam dengan lam dan fukhim, ditafkhim menjadi Allah. Tetapi mushtaq bukan bermakna ini cabangnya, itu aslinya, bukan. Hanya menunjukkan hubungan makna antara al-ilah dengan lafaz Allah. Ada hubungan makna, yaitu makna Allah adalah dzul uluhiyah, yang memiliki sifat keilahan. Kita kembali pada kita.
Walladzina qalu bil istiqaq. Yang berkata bahwa lafzul jalalah Allah itu mushtaq, innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Sesungguhnya mereka hanya menginginkan bahwa lafaz itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz Allah mengandung sifat. Sifat apa? Sifat ilah, sifat uluhiyah. Wa hiya al-ilahiyah. Kasairi asma'il husna. Sebagaimana seluruh nama-nama yang lain, nama Allah yang husna. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nama Ar-Rahman. Mushtaq atau enggak mushtaq? Jelas, muttafaq alaih inda nuhat wa inda ahli al-arabiyyah, bahwa kalimat Ar-Rahman mushtaqun min ar-rahmah, diambil dari kata rahmah, artinya pemilik rahmat yang luas. Demikian pula sifat Sami' atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir mengandung makna yang berarti mushtaq min as-sam' wa mushtaqun min al-basar. Semua nama-nama yang mushtaq. Kenapa ketika bilang Allah atau lafzul jalalah Allah mushtaqun minal ilah, kenapa kemudian menolak? Enggak mungkin. Masa nama Allah mushtaq? Itu asli. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka yang menganggap bahwa lafzul jalalah Allah itu mushtaqun minal ilah tidak sedang mengecilkan, tidak sedang menyatakan bahwa ini cabang dari yang lain, bukan. Hanya menerangkan hubungan makna sebagaimana nama-nama Allah yang lain. Nama Allah Al-Basir mengandung makna basar. Nama Allah As-Sami mengandung makna sama'. Sebagaimana semua nama-nama Allah yang mulia mengandung nama-nama atau mengandung makna-makna, sehingga dia mushtaqun, diambil dari kata ini, diambil dari kata itu. Sama demikian pula lafzul jalalah Allah, dia mushtaqun, dalam keadaan dia diambil dari kata al-ilah, yang maknanya kalau enggak ifrat, tafrid. Kalau enggak tafrid, ifrat. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Baik, kembali pada kitab. Alladzina qalu bil istiqaq innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Mereka yang berkata bahwa lafzul jalalah Allah itu mushtaqun, diambil dari kata al-ilah, sesungguhnya hanya menginginkan bahwa lafaz Allah dalun ala sifatin lahu ta'ala, menunjukkan sifat Allah ta'ala, yaitu al-ilahiyah, kasairi asma'il husna, seperti seluruh nama-nama Allah yang lain. Kal-alim wal-qadir. Al-alim mustaqun min al-ilm, wal-qadir mustaqun min al-qudrah. Demikian pula as-sami' wal-basir mustaqun min as-sam' wal-basar, wa nahu dhalik, dan yang seperti itu. Wa hiya al-ilahiyah, yaitu makna ilahiyah. Fa inna hadhil asma mushtaqqatun min masadiriha bila raib. Semua nama-nama tadi diambil dari masdar-masdarnya bila raib, dengan tidak ada keraguan sama sekali, dengan tegas dan jelas bahwa kata atau nama Allah Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir semuanya merupakan lafaz-lafaz yang mushtaq min masadirihi, nama-nama yang diambil dari masdar-masdarnya. Wa hiya qadimatun, tentunya nama-nama Allah itu qadimah. Perhatikan kata qadimah, untuk membantah mereka-mereka yang tidak mau menganggap atau tidak mau menyatakan lafaz Allah mushtaq, karena nanti dianggap tidak qadim. Kalimat mushtaq itu kan kalau diterjemahkan artinya diambil dari kata lain. Kalau lafzul jalalah Allah diambil dari kata al-ilah, artinya al-ilah lebih dulu, baru diambil dari situ keluar atau muncul ini gitu. Berarti tidak qadim kata mereka. Terus bagaimana dengan al-alim? Itu juga nama Allah. Apakah nama Allah al-alim tidak qadim? Karena dia mushtaqun minal ilm.
ilmu dulu baru al-alim. Tidak seperti itu. Ini tentang bahasa. Tentang bahasa itu tidak berbicara tentang qadim atau tidak qadim, tapi berbicara tentang hubungan makna. Bahwa tidak berbicara tentang ini dulu baru itu atau itu dulu baru ini, tidak. Kalimat istiqaq yang dikatakan oleh orang-orang Arab dan para ahli-ahli Arabiyah hanya berbicara tentang hubungan makna lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Seperti al-alim itu diambil dari kata al-ilm. Artinya al-alim itu mengandung makna ilmu di dalamnya. Al-basir mengandung makna basar di dalamnya. Tidak seperti Jahmiyah. Jahmiyah memisahkan bahwasanya Allah alim tanpa basar. Allah alim tanpa ilmu. Allah dikatakan dengan sami tanpa sama, wal basir tanpa basar. Dan ini sungguh kesesatan yang nyata. Kita menyatakan sebagaimana seluruh ahli Arabiyah dan para ulama menyatakan bahwa nama-nama Allah tersebut memang diambil atau dikatakan berkait dengan makna yang terkandung di dalamnya. Al-alim terkandung makna ilmu. Al-basir terkandung makna basar. As-sami terkandung makna sama. Demikian pula Allah terkandung makna ilah di dalamnya. Mafhum? Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata syair rahimahullah, wa hiya qadimah, maka tetap qadimah nama-nama alim, qadir, sami, nama Allah tersebut qadimah. Dan itu memang istilah mereka untuk membuat rumit permasalahan. Wa nahnu la na'ni bil istiqaq illa annaha mulaqiyatun li masadiriha fil lafz wal ma'na. Kami tidak memaksudkan dengan kata istiqaq diambil dari sini, diambil dari situ, kecuali hanya berbicara tentang hubungan kata tersebut dengan masdar-masdarnya dalam lafaz dan makna. Lafaznya berhubungan, maknanya juga berhubungan. Artinya lafaz Allah berhubungan dengan lafaz al-ilah. Apa hubungannya? Sudah diterangkan kemarin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa lafzul jalalah Allah diambil dari kata al-ilah, kemudian hudifat al-hamzatu wal taqal lamu bil lam, maka ketemu lam dengan lam. Yang tadinya lam alif lam, kemudian dengan lam al-asliyah bertemu, maka ditasydidkan dan dibaca dengan mufakham Allah. Itu hubungan lafaz. Hubungan maknanya bahwa lafaz Allah mengandung makna ilah. Mengandung makna ilah. Berarti apa itu? Allah maknanya dzul uluhiyah atau dzul ilahiyah, yang memiliki sifat keilahan, yang memiliki sifat keilahan. Hanya itu yang dimaksudkan oleh mereka. Tidak berbicara ini dulu baru itu atau itu dulu baru ini, bahwasanya lafaz Allah belakangan, awalnya al-ilah dulu. Enggak, tidak demikian sama sekali. La annaha mutawallidatan minhu, tidak menyatakan bahwa dia mutawallidatun minhu, bahwa dia lahir dari sana atau lafaz ini lahir dari situ. Tawallud al-fara' min aslih, seperti munculnya cabang dari pokoknya atau lahirnya cabang dari pokoknya, tidak seperti itu. Kita berbicara tentang istiqaq hanya menunjukkan makna bahwa lafzul jalalah Allah mengandung makna ilah, itu saja. Wa tasmiyatun nuhah lil masdar wal mushtaq minhu aslan wa far'an laysa ma'nahu anna ahaduhuma mutawallidun min al-akhar. Bahkan penamaan para ahli nahwu terhadap masdar dan yang mushtaq minhu dan yang diambil daripadanya, mereka menamakan aslan wa far'an. Ini aslinya, ini cabangnya. Itu laisa ma'nahu, bukan maknanya bahwa salah satunya lahir daripada yang lain. Tidak demikian. Wa innama huwa bi'tibar anna ahaduhuma yatadammanul akhar. Mereka menyatakan ini dari itu dari ini. Itu hanya menunjukkan innama huwa, hanya saja bi'tibar anna ahadahuma mutadamminun lil akhar. Salah satunya mengandung makna yang lain. Sebagaimana al-alim mengandung makna ilmu, demikian pula lafaz Allah mengandung makna ilah. Wa ziyadah, dan ada tambahan lagi. Artinya bukan sama, mengandung makna tersebut wa ziyadah. Apa ziyadahnya?
Ya jelas ziyadahnya. Yang satu dalam keadaan masih makna sifatnya. Yang kedua sudah dikasih alif lam. Itu sudah jelas untuk sesuatu yang sudah diketahui bersama. Ditambah lagi dengan al-alim, sighahnya mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan sangat berilmu. Lebih-lebih lagi. Demikian pula Allah, setelah menjadi lafaz Allah, sudah menjadi kalimat yang jauh berbeda dengan asal katanya al-ilah. Al-ilah sesembahan yang diibadahi, dari kata aliha ya'lahu ilahan, yang diibadahi. Tetapi setelah dikasih alif lam, maka dia menjadi alamiyah. Bahkan setinggi-tinggi alamiyah, menjadi nama khusus hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Berarti ahaduhuma yatadammanil akhar wa ziyadah. Yang satu mengandung makna yang lain dan ada kelebihan, ada tambahan lagi. Allah mengandung makna ilah wa ziyadah. Ilah yang paling berhak, ilah yang paling pantas diibadahi, ilah yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, ilah yang memiliki sekian nama-nama yang mulia. Nah, qala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah, Allah asluhu al-ilah. Lihat ucapan Abu Ja'far ibn Jarir. Sama, beliau juga menyatakan bahwasanya lafaz Allah mengandung makna al-ilah. Dikatakan asluhu al-ilah. Aslinya dari kata al-ilah. Usqitatil hamzatu. Gugur hamzahnya. Allati hiya fa'ul isim. Yang merupakan fa'ul isim. Ini istilah yang harus dipahami. Ada fa'ul isim. Ada lamul isim. Ada ainul isim. Karena semua kalimat-kalimat dalam bahasa Arab biasanya terdiri dari 3 huruf. Biasanya. Umumnya. Kalaupun ada zaidah, biasanya tambahannya hanya huruf-huruf illah. Apakah alif, atau waw, atau ya. Tetapi asalnya dari 3 kalimat. Fa'ala. Fi'lun. Fa'ala. Maka yang pertama disebut fa'ul kalimah. Yang kedua disebut dengan ainul kalimah. Yang ketiga disebut dengan lamul kalimah. Karena semua asalnya dari 3 huruf. Fa'ala. Maka kalau isim, mana fa'ul kalimahnya? Alif. Atau jangan ada yang dipermasalahkan oleh para ulama. Yang jelas-jelas saja. Dhahaba. Baik. Ma fa'ul kalimahnya? Zal. Mana ainul kalimah? Ha. Mana lam? Lamul isim atau lamul kalimah? Ba. Wahakadha. Baik, maka dikatakan di sini usqitatil hamzah allati hiya fa'ul isim, artinya huruf pertama. Faltaqatil lam allati hiya ainul isim, maka bertemulah lam yang merupakan ainul isim, huruf tengah. Ainul isim bertemu dengan lam az-zaidah, bertemu dengan lam yang merupakan zaidah dari alif lam az-zaidatan. Wa hiya sakinah, dan dia sukun. Fa udghimat fil ukhra, maka lam tadi diidhamkan dengan lam yang berikutnya. Baik, ilah. Mana fa'ul kalimahnya? Hamzah. Mana ainul kalimah? Lam. Mana lamul kalimah? Ha. Al-ilah. Hudifat al-hamzah alladhi huwa fa'ul kalimah. Faltaqa lam bil lam. Lam zaidah dengan lamul asli. Wahuwa ainul kalimah. Ini sukun. Ini maka udghimat lam bil lam. Allah. Allah. Fasarata fil lafzi laman wahidan musyaddadatan, maka jadilah keduanya menjadi satu lam yang bertasdid.
Intaha. Selesai ucapan Abu Ja'far Ibnu Jarir. Wa qala amma ta'wil lafzul jalalah Allah fa innahu ala ma'nan ma ruwiya lana. Adapun makna tafsir dari kata Allah, dari lafaz Allah, sesungguhnya dia sekian makna diriwayatkan kepada kita. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, huwa alladhi ya'lahuhu kullu syai' wa ya'buduhu kullu khalqin. Makna lafaz Allah adalah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan disembah oleh setiap makhluk. Khususnya maksudnya dalam makhluk-makhluk yang tidak ada ikhtiar pada mereka. Semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala tau'an au karha. Tau'an au karha semuanya tunduk. Batu yang turun dari tempat yang tinggi, ta'atan lillah. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ta'atan lillah. Semuanya ta'atan lillah. Maka semua beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lahu kullu syai' wa ya'buduhu kullu khalqin. Wa saqa bi sanadihi, dan disebutkan pula dengan sanadnya dari Ad-Dhahhak. Juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Bahwa lafaz Allah itu maknanya yang mengandung uluhiyah, yang mengandung sifat keilahan. Wal ubudiyah, sifat diibadahi atas makhluknya seluruhnya. Fa in qala lana qailun, kalau ada yang berkata kepada kita seseorang, wa ma dalla ala anna al-uluhiyah hiya al-ibadah, apa yang menunjukkan bahwa uluhiyah itu maknanya adalah ibadah? Karena sebutkan riwayat tadi dari Ibn Abbas, riwayat Ibn Abi Hatim, sebagaimana dinukil dalam Durrul Mansur. Tetapi di dalamnya ada rawi yang bernama Bishr ibn Ammar atau Ibn Umarah, dikatakan dhaif. Baik, kalau asar dari Ibn Abbas tadi sahih, sudah menjadi dalil bahwa uluhiyah dan ubudiyah semakna. Dul uluhiyah wal ubudiyah. Tetapi ketika dikatakan fihi dha'fun, ada kelemahan pada Bishr ibn Umarah, maka pertanyaannya, ma dalla ala anna al-uluhiyah hiya al-ibadah? Apa yang menunjukkan bahwa uluhiyah itu maknanya ibadah? Uluhiyah itu maknanya diibadahi atau peribadatan. Wa anal ilah wal ma'bud, dan bahwasanya ilah maknanya adalah ma'bud. Wa anna lahu aslan fi fa'ila yaf'alu, dan yang menunjukkan bahwasanya dia memiliki asal muasal dari fa'ila yaf'alu, memiliki tasrif. Kalau ada yang berkata seperti itu, qila, dijawab, la tumani' bainal arab fil hukm, wa dzakara bait Ru'bah ibn al-Ajjaj. La tumani' bainal arab fil hukm. Jangan kamu menentang Arab dalam masalah hukum. Artinya urusan bahasa Arab mereka lebih paham. Qala, menyebutkan bait Ru'bah ibn al-Ajjaj, menyebutkan syair dari Ru'bah ibn al-Ajjaj. Dan biasanya syair-syair Arab, apalagi syair-syair yang dulu, itu adalah hujjah bagi urusan bahasa Arab. Karena tidak dianggap, tidak diakui sebagai syair yang masyhur, yang bagus, kalau bahasa Arabnya rusak, atau bahasa Arabnya jelek, atau salah. Atau kalaupun dia dalam keadaan benar tetapi jarang dipakai, itu dikatakan syairnya nggak bagus. Tetapi ini syair yang masyhur dari seorang penyair, Ru'bah ibn al-Ajjaj, menyebutkan dalam baitnya, lillahi darrul ghaniyatil muddah, sabbihna wastarji'na min ta'alluhi. Milik Allah la darrul ghaniyatil muddah, sabbihna. Perhatikan kalimat terakhir, sabbihna wastarji'na. Bertasbihlah dan ucapkanlah istirja' dari ta'alluhi. Jadi dari perbuatan mengibadahi atau menganggap aku sebagai sesembahanmu. Istighfarlah. Ini musibah.
kalau engkau menjadikan ta'alluhi. Yani min ta'abbudi. Maknanya dari ta'abbudi. Sabbihna wastarji'na. Min ta'abbudi ay min ta'alluhi. Wa talabillah bi'amali. Dan meminta pada Allah dengan amalanku. Ta'alluhi yani ibadati atau ta'abbudi. Peribadatanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi daril ghaniyatil muddah. Kalimat lillahi darru ini menunjukkan pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji seseorang. Lillahi darru fulan. Lillahi darru fulan, begitu. Sehingga tidak diterjemahkan dengan letter luck, tapi diterjemahkan dengan seperti kalimat Masya Allah fulan, begitu. Lillahi darul ghaniyatil muddah sabihna wastarji'na min ta'alluhi. Wala syakka anna ta'alluh at-tafa'ul. Tidak ragu lagi bahwa ta'alluh adalah tafa'ul. Min aliha ya'lahu. Ini dari wazan tafa'ul. Wazannya. Min aliha ya'lahu ilahatan. Wa qad jaa'a minhu masdarun. Dan telah datang daripadanya masdarnya. Yadullu ala anna al-Arab qad nataqat bih. Kalau ada masdarnya, berarti orang Arab sudah mengucapkan kalimat tersebut dengan makna tersebut. Bifa'ila yaf'alu bighairi ziyadah. Aliha ya'lahu ilahan. Seperti fa'ila yaf'alu. Seperti fa'ila yaf'alu. Bighairi ziyadah. Artinya persis sama tanpa ada tambahan apapun. Tapi kenapa jadi ilah atau ilaha? Sama seperti kataba yaktubu. Apa masdarnya? Kitabatan. Sama gak wazannya dengan ilahatan? Satu wazan. Kitabah. Ilaha. Sama enggak? Sama. Kitabah. Fa'ul kalimahnya, huruf pertamanya disebutkan dengan kasrah. Ta'nya, berarti huruf keduanya dipanjangkan dengan alif. Kemudian setelah itu ditambah dengan ta' marbutah. Ini juga sama. Huruf pertamanya hamzah dikasrahkan, huruf keduanya lam dipanjangkan, ilah. Kemudian huruf ketiganya digandeng dengan ta' marbutah, ilahatan. Persis bighairi ziyadah, tanpa ada tambahan sama sekali. Wa dzalika ma haddatsana bihi Sufyan bin Waki'. Dan demikian sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari Sufyan ibn Waki' menyebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, annahu qara'a, bahwasanya beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yadaraka wa ilahatak. Ini qira'ah ya. Disebutkan dengan riwayat dari Sufyan ibn Waki'. Yang masyhur dibaca dengan wa yadaraka wa alihatak. Meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan berhala-berhalamu. Iya kan? Ternyata ada qira'ah yang juga sahihah. Ayat itu dibaca wa yadaraka wa ilahatak, bukan alihatak, tapi ilahatak. Apa maknanya? Meninggalkan engkau dan peribadatan kepadamu. Baik, mana yang lebih tepat? Dibaca alihatak atau dibaca ilahatak? Bagaimana kisah Fir'aun? Menyuruh menyembah berhala atau menyuruh untuk menyembah dirinya? Baik, menyuruh untuk menyembah dirinya. Maka justru yang lebih tepat qiraah ini. Wa yadaraka wa ilahatak. Masdar dari alihaya lahu ilahatan. Dia meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadat kepadamu. Meninggalkan peribadatan kepadamu, wahai Fir'aun. Wa yadaraka wa ilahatak. Qala ibadataka. Wa yaqul, dan berkata Ibnu Abbas, innahu kana yu'bad wa la ya'bud. Karena Fir'aun itu yu'bad, diibadahi oleh mereka. Bukan beribadah kepada berhala-berhala, tetapi diibadahi.
Taib, ala kulli hal. Dari qiraah ini menunjukkan kalau dipaham oleh orang-orang Arab, makna ilahataka adalah ibadataka. Makna ilahatak adalah ibadatak. Berarti betul-betul makna aliha ya'lahu adalah abida ya'budu. Persis. Bighairi ziyadah. Berarti apa makna ilah? Al-ma'bud. Makna ilah adalah al-ma'bud. Wasaqa bisanadin akharan Ibn Abbas. Wa yadaraka wa ilahataka qala innama kana Fir'aun yu'bad wa la ya'bud. Kana Fir'aun, bahwasanya beliau itu diibadahi, bukan beribadah. Wa dzakara mislahu an Mujahid, dan disebutkan pula yang demikian oleh Mujahid rahimahullah. Qal, thumma qal, faqad bayyana qaul Ibn Abbas wa Mujahid hadha anna aliha abada. Maka dijelaskan dalam ucapan Mujahid dan ucapan Ibn Abbas tadi, ketika membaca wa yadaraka wa alihatak, dibaca oleh beliau wa yadaraka wa ilahataka, menunjukkan anna aliha maknanya abada. Maknanya aliha adalah abada, beribadah. Ya alahu fi'il mudhari'nya, ya'budu. Wa annal ilaha, berarti ilaha adalah masdarnya, seperti kitabah. Wasaqa hadithan, dan disebutkan hadis dari Abi Sa'id secara marfu', anna Isa aslamathu ummuhu ilal kuttab liyu'allimahu, bahwa Isa pernah diserahkan oleh ibunya kepada pengajar kutab, itu pengajar baca tulis, untuk diajari. Faqala lahul muallim, maka kata gurunya, uktub bismillah, katakan bismillah, bacalah dengan nama Allah. Qala Isa, atadri ma Allah, tahukah engkau apa itu Allah? Allah ilahul alihah. Allah adalah ilahnya para ilah. Jadi Tuhannya seluruh yang dipertuhankan. Allah adalah ilah yang hakiki, yang merupakan sesembahan seluruh makhluk-makhluk. Disebutkan atau dinukil dalam tafsir Ibnu Jarir. Dinukil juga dalam Jami' al-Bayan. Masalahnya, riwayatnya dhaif jiddan. Sehingga cukup dengan apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, bahwa ternyata ayat wa alihatak dibaca juga dengan ilahatak, yang maknanya ibadatak, dan itu cukup. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, lihadzal ismi syarif 10 khasa'is lafdhiyah. Kata Ibnu Qayyim, pada nama ini, pada lafaz Allah itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. 10 khasa'is, 10 keistimewaan-keistimewaan secara lafadznya saja. Memiliki 10 keistimewaan. Thumma qal, kemudian berkata, wa amma khasa'isuhul ma'nawiyah, adapun keistimewaannya dalam sisi maknawi, lafadznya tidak dibahas di sini, tetapi maknanya. Faqad qala alamul khalqi bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna yang terkandung dalam lafaz Allah telah dikatakan oleh a'lamul khalq, oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling alim, manusia yang paling kenal Allah, manusia yang paling mengerti dan paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku enggak bisa menyebutkan seluruh sanjungan, pujian terhadapmu sebagaimana engkau memujikan atas dirimu sendiri. Apa maknanya? Lafaz Allah menunjukkan satu zat yang memiliki sekian sanjungan yang tidak bisa terhitung. La uhsi thana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku enggak bisa menyebutkan seluruh pujian sebagaimana engkau pujikan atas dirimu sendiri. Artinya terlalu banyak pujiannya, sangat tingginya, sangat mulianya. Itu semua terkandung dalam lafaz Allah. Wa kaifa tussa khasa'isus min.
limusammahu kullu kamalin 'ala al-itlaq. Bagaimana mungkin akan bisa disebutkan keistimewaan-keistimewaan isim, keistimewaan-keistimewaan sebuah nama Allah bagi yang dinamainya yang diketahui kullu kamalin 'ala al-itlaq, yang merupakan pemilik segala kesempurnaan secara mutlak, tidak terkecuali. Pemilik segala kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin wa hamdin, pemilik segala sanjungan dan pujian. Wa kullu thana'in wa kullu majdin. Wa kullu majdin, segala sanjungan dan segala kemuliaan. Wa kullu ijlalin wa kullu kamal, segala ketinggian dan segala kesempurnaan. Wa kullu izzin wa kullu jamalin, pemilik segala kehormatan, ketinggian, kemuliaan, pemilik segala keindahan. Wa kullu khairin wa ihsan, pemilik segala kebaikan. Wa judin wa fadlin, pemilik segala pemberian dan keutamaan. Wa birrin, pemilik segala kebaikan. Falahu wa minhu, semuanya miliknya, semuanya daripadanya. Semua milik Allah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin bisa menyebutkan satu persatu keistimewaan yang terkandung dalam makna lafaz Allah? Tidak bisa disebutkan seluruhnya, karena mengandung seluruh pujian yang tak terhitung. La ussi thana'an anta kama atnaita ala nafsik. Fama dzukira hadzal ism fi qalilin illa katsarah. Dan demikian pula keajaiban, keistimewaan makna dalam lafaz Allah. Dikatakan nama yang idza dzukira fi qalilin illa katsarah. Ma dzukira hadzal ism fi qalil illa katsarahu. Tidak disebutkan nama ini pada yang sedikit kecuali dijadikannya banyak. Barakah. Kamu makan bismillah, ucapkan nama Allah, makanan yang sedikit jadi banyak. Wala inda khaufin illa azalah, tidaklah disebut nama Allah ketika dalam keadaan takut kecuali hilang rasa takutnya. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Wala inda karbin illa kashafah, tidak pula disebut nama ini ketika dalam kesulitan kecuali disingkapkan kesulitannya. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajahu, tidak pula disebut nama ini ketika hammin wa ghammin, ketika kesusahan, kebingungan, kegelisahan, kecuali jadi tentram ketika menyebut nama Allah. Illa farrajahu, pasti diberikan jalan keluar. Wala inda dhiqin illa wasa'ahu, nama yang kalau disebut tidaklah disebut oleh seorang dalam keadaan sempit kecuali dijadikannya lapang. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah, tidak pula seorang yang lemah bergantung dengan nama ini kecuali Allah berikan kekuatan. Wala dalilun illa analhu al-'izz, tidak pula dipegang oleh seorang yang rendah kecuali dijadikan mulia ketika bergantung dengan nama Allah. Wala faqir illa asarahu ghaniyan, tidak pula nama ini dipegang oleh seorang yang miskin kecuali Allah jadikan cukup, Allah jadikan kaya. Wala mustawhishin illa anasah, tidak pula disebutkan oleh seorang yang mustawhish, orang yang sedang kegelisahan merasa sendiri, illa anasahu, kecuali Allah berikan ketentraman padanya. Wala maghlubin illa ayyadahu wa nasarah, tidak pula disebutkan nama ini oleh seorang yang maghlub, oleh seorang yang tadinya kalah, kecuali didukung, dimenangkan. Wala muttarrin illa kashafa durrahu, tidak pula disebutkan nama ini oleh seorang yang muttar, orang yang kepepet, yang sangat kesusahan. Illa kashafa durrahu, kecuali Allah hilangkan durrahu, Allah hilangkan kejelekannya.
Wala syaridun illa awahu. Tidak pula disebut nama ini oleh orang yang terusir kecuali Allah berikan tempat baginya. Subhanallah. Lihat keistimewaan nama ini. Keistimewaan lafaz-lafaznya sudah dibahas sedikit. Yang lebih penting keistimewaan makna-makna yang terkandung dalamnya. Yang la uhsi, yang kita tidak bisa. La nuhsi sana'an. Enggak bisa menyebut keistimewaan yang terkandung dalam nama Allah. Sekian pujian Allah terkandung dalamnya. Demikian pula keistimewaan dari sisi pengaruhnya. Kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, ismus syarif. Kalau orang sini bilang keramat, enggak ada yang lebih keramat daripada nama Allah. Kalau pinjam istilah mereka, keramat. Enggak ada yang keramat kecuali nama Allah. Dan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan Allah. Kalimat yang sungguh ajaib, menakjubkan. Kalimat yang disebutkan oleh miskin kecuali akan jadi kaya. Disebutkan oleh yang sedikit akan jadi banyak. Disebutkan oleh orang yang lemah akan jadi kuat. Disebutkan oleh seseorang yang dalam keadaan susah kecuali hilang kesusahannya. Disebutkan oleh orang yang sedang kebingungan jadi tentram. Ini keistimewaan nama Allah. Fahuwa al-ismul ladzi tukshaf bihil kurabat. Maka nama ini adalah nama yang tersingkap dengannya segala macam kesusahan-kesusahan. Wa tustanzalu bihil barakat. Nama yang diturunkan dengannya, dengan nama itu al-barakat, barakah. Wa tujabu bihi da'awat. Yang dikabulkan dengannya doa. Berapa ayat dan hadis yang mengajarkan untuk berdoa dengan memanggil ya Allah atau memanggil Allahumma dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah. Nama yang tertinggi. Wa tuqalu bihi al-atharat. Wa tustadfa bihi as-sayyi'at. Nama yang akan menjadi sedikit dengan itu al-atharat. Ketergelinciran. Semakin berkurang dengan menyebut nama Allah. Wa tustadfa bihi sayyi'at, akan tertolak dengannya sayyi'at, kejelekan. Wa tustajlabu bihi hasanat, dan didapat dengan nama itu kebaikan. Wa huwa al-ismul ladzi qamat bihi samawati wal ardu. Nama yang tegak dengannya langit-langit dan bumi-bumi. Tanpa nama Allah hancur langit dan bumi. Kapan hancurnya langit dan bumi? Pada hari kiamat. Kapan itu terjadinya hari kiamat? Hina la yuqalu Allah. Itu riwayat sahihah. Dalam riwayat yang sahih, ketika tidak disebut lagi Allah. Bayangkan. Tidak disebut lagi nama Allah, maka hancur alam semesta. Terjadi hari kiamat. Qamatil qiyamah. Berarti dengan nama itulah tegaknya langit dan bumi. Wa huwal ismul ladzi qamat bihi as-samawati wal ard. Nama yang tegak dengannya langit-langit dan bumi. Wa bihi unzilatil kutub. Dan dengan nama itu pula turunnya kitab-kitab. Wa bihi ursilatir rusul. Dan karena nama itu pula diutusnya para rasul-rasul. Wa bihi syuri'atis syara'i'. Dan karena untuk nama itu juga disyariatkannya seluruh syariat-syariat. Wa bihi qamatil hudud. Dan dengan nama itu pula ditegakkannya hukum-hukum had. Wa bihi syuri'al jihad. Dan untuk nama itu pula disyariatkannya jihad. Untuk apa disyariatkannya jihad? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menegakkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihin qasamatil khaliqah. Ila su'ada wal ashqiya. Dan karena nama itu pula terbagi manusia. Terbagi makhluk-makhluk. Manusia dan jin. Ila su'ada wal ashqiya.
terbagi menjadi su'ada wal ashqiya. Ada yang berbahagia, ada yang sengsara. Kenapa manusia terbagi, ada yang su'ada, ada yang bahagia? Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Kalau meninggikan nama Allah, mulia, menentang nama Allah, sengsara. Hadza lil ashqiya. Hadza lis su'ada. Ketika di punggung anak Adam sudah dipisahkan. Allah ambil qabdataini. Dua bagian, dua genggaman. Ambil satu genggam dan dikatakan ini untuk kebahagiaan. Dan ini untuk kesengsaraan. Apa maknanya? Ini akan jadi orang-orang kafir, ini akan jadi orang-orang mukmin. Dan itu karena pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu, ini akan jadi orang-orang yang sengsara, ini akan jadi orang-orang yang bahagia. Berarti karena nama Allah pula terjadinya atau terbaginya manusia menjadi bahagia dan sengsara. Wa bihi haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah. Dan dengan nama itu pula terjadinya hari kiamat dan terjadinya kejadian-kejadian dahsyat. Wa bihi wudi'atil mawazin. Dan dengan nama Allah pula diletakkannya timbangan-timbangan al-qist, timbangan keadilan. Wa nusilas sirat. Dan dipasangnya jembatan di atas jahannam, jisr. Wa qama suqul jannati wan nar. Dan tegak pula keramaian di surga dan di neraka. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Keramaian manusia, kumpulan manusia. Suq maknanya kumpulan manusia. Pasar dikatakan suq karena kumpulan manusia. Kalau diambil asal katanya dari sak. Kaki. Banyaknya kaki di sana. Wa bihi ubidat rabbul alamin wa humida. Dan dengan nama Allah diibadahi Rabbul alamin wa humida atau wa humida dan dipuji. Dengan nama Allah dipuji. Wa bihaqqihi bu'itsatir rasul. Dan dengan hak nama ini diutusnya para rasul-rasul. Wa anhu su'al fil qabri. Dan tentang Allah ditanya manusia di kubur-kuburnya. Wa yaumal ba'tsi wan nusur, di hari kebangkitan. Wa bihil khisam wa ilaihil muhakamah. Dan dengannya terjadi pertikaian dan kepadanya dihukumi. Wa fihil muwala wal mu'adah, dan di jalan Allah pula berwala dan bermusuhan, mencintai dan membenci. Wa bihi sa'ida man 'arafahu wa qama bihaqqihi. Dan dengan nama Allah akan berbahagia orang yang mengenalinya dan menegakkan haknya. Wa bihi syaqiya. Dan dengan nama itu pula sengsara orang yang tidak kenal dengannya dan meninggalkan haknya. Fahuwa sirrul khalqi wal amr. Maka dia merupakan rahasia al-khalq wal amr. Al-khalq wal amr. Al-khalq penciptaan dan al-amr urusan. Al-khalq penciptaan termasuk dalamnya takdir-takdir, ketentuan-ketentuan. Wal amr urusan. Mana yang disebut oleh Allah halal, halal. Apa yang disebut oleh Allah haram, haram. Apa yang dikatakan boleh, boleh. Apa yang dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Itu amr. Ala lillahi al-khalq wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalq wal amr. Wa bihi qama wa thabata. Maka al-khalq wal amr akan tegak dan sabit dengan nama Allah. Wa ilaihi intahaya, dan juga akan berakhir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wabillahi taufik. Subhanallah. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.